Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang atau pagi menjelang siang 16 Rajab 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Amin, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pagi menjelang siang, membaca matan Al-Ghayah wa Taqrib, belajar fikih dari mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan di halaman yang atau di pasal tentang najis. Jadi pada siang ini kita belajar tentang najis. Penulis mengatakan, faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-mani, yang artinya setiap cairan yang keluar dari dua lubang adalah najis kecuali mani. Setiap cairan yang keluar dari dua lubang adalah najis kecuali mani. Dalil yang dipakai di dalam kaidah ini adalah hadis riwayat Bukhari
dari Anas radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika tabarraza untuk hajatnya, artinya adalah keluar untuk menunaikan hajatnya ke tempat lapangan yang luas agar bisa menunaikan hajatnya, baik itu buang air kecil atau buang air besar. Fayaghsilu bihi. Lalu kata Anas bin Malik, aku pun mendatangi beliau dengan air, kemudian beliau membasuh dengan air tersebut, yaitu maksudnya adalah bekas yang keluar dari qubul atau dubur. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama, terutama mazhab Syafi'i, bahwa setiap cairan yang keluar dari dua lubang adalah najis kecuali mani. Begitu juga dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqala fihi al-wudu wa li Muslim yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Ali bin Abi Thalib bercerita, aku adalah seorang lelaki yang sering keluar madhi, yaitu cairan dari lubang kemaluan laki-laki, dan cairan ini biasanya bening dan keluarnya sebelum keluar mani. Dan ini yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu kata beliau, aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Kenapa beliau malu? Karena beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku memerintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya tentang hal tersebut. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di dalam madhi, apabila seseorang keluar madhi maka wajib berwudu. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa segala sesuatu cairan yang keluar dari dua lubang adalah najis kecuali mani. Kemudian dalam lafaz riwayat Muslim disebutkan yaghsilu dzakarahu wa yatawadda, yang artinya orang yang madhi tadi dia membersihkan kemaluannya, yaitu laki-laki, membersihkan zakarnya dan berwudu. Ini juga menunjukkan bahwa setiap cairan yang keluar dari dua lubang adalah najis kecuali mani. Nah, itu dalil yang kedua. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar fawajadtu hajarain waltamastu ath-thalitha falam ajidhu fa akhadtu rawthatan fa ataituhu biha
فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah buang air besar. Lalu beliau memerintahkan aku untuk membawakan kepada beliau 3 batu. Lalu aku cari dan aku hanya mendapati 2 batu, dan mencari yang ketiga aku tidak dapat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kemudian aku pun mengambil rawthah, yaitu kotoran onta yang sudah kering sehingga seperti batu. Lalu aku bawakan rawthah tersebut kepada beliau dengan 2 batu tadi, 2 batu dan rawthah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil 2 batu tadi dan membuang rawthah tadi. Dan beliau mengatakan ini adalah kotoran. Dia adalah kotoran. Maka hadis-hadis yang saya baca tadi, 3 hadis, menunjukkan bahwa najisnya segala sesuatu yang cair yang keluar dari 2 lubang kecuali mani. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk membasuhnya. Rasulullah SAW membasuhnya. Di samping memerintahkan untuk membasuhnya, beliau juga membasuhnya. Dan bahkan beliau juga menegaskan itu adalah najis, seperti rawthah tadi, yaitu kotoran yang keluar dari 2 lubang, qubul dan dubur. Kata beliau, ini tidak boleh dipakai untuk bersuci karena dia adalah riksun. Riksun artinya adalah kotor, najis. Karena ini adalah riksun. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, lalu apa dalil bahwa mani tidak najis? Apa dalil bahwa mani tidak najis? Hadis riwayat Muslim dan selainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kuntu afruqul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yadhhabu fayusalli fihi." Yang artinya aku bahasa Banjar itu mengkerutui. Jadi afruqu, faraqa yafruqu. Ini ada mani kering diginikan, ya, dikerik, mengkerik mani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jelas bahwasanya beliau adalah manusia, layaknya manusia. Dari pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau pergi dengan memakai pakaian tadi untuk sholat. Kalau seandainya itu najis, maka tidak cukup hanya dengan mengeriknya, harus dibasuh. Kalau seandainya mani itu najis, maka tidak cukup dengan mengeriknya, akan tetapi harus dibasuh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun mani dari selain manusia, maka karena asal hewan adalah suci, oleh sebab itulah dia sama dengan manusia.
Berarti mani dari hewan pun juga suci. Tetapi ada pengecualian. Pengecualiannya adalah seperti anjing, babi, karena anjing dan babi zatnya sudah najis, maka maninya pun juga sudah najis. Nah, ini yang patut diperhatikan. Jadi menurut mazhab Syafi'i, setiap cairan yang keluar dari dua lubang adalah najis kecuali mani. Nah, itu nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengannya. Apa saja yang keluar dari lubang? Misalkan dari laki-laki dulu, kencing, madhi, cairan bening yang keluar sebelum mani, wadi, cairan yang keluar karena keletihan, kecapean dari laki-laki. Kemudian keputihan, cairan yang keluar dari kemaluan perempuan. Ini semua najis. Ini semua adalah najis. Kemudian dari lubang belakang dubur, yaitu misalkan kotoran, tahi, maka baik laki-laki ataupun perempuan, ini semua adalah najis. Kemudian juga darah, baik di depan dari qubul atau dubur, ini juga semua najis. Karena bahasa mereka, setiap cairan yang keluar dari dua lubang maka adalah najis kecuali mani. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dalil yang menunjukkan bahwa kencing manusia adalah najis, hadis riwayat Bukhari Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, anna a'rabiyan bala fil masjid. Ada seorang Arab Badui kencing di masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum. Maka orang-orang mau menghajar si Arab Badui ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu wa la tazrimuh. Tinggalkan ia, jangan kalian pukuli dia. Maksudnya tazrimuh adalah la taqta'u baulahu. Jangan kalian putuskan kencingnya. Falamma faragha da'a bidalwin min ma' fasabbahu alaihi. Lalu ketika sudah selesai, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta didatangkan seember air. Kemudian beliau siramkan. Ini dalil menunjukkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menyiramkan air terhadap bekas kencing dari Arab Badui tersebut, ini adalah untuk mensucikan tempat tersebut. Dan ini menunjukkan kepada najisnya kencing. Nah, ini dalil tentang najisnya kencing. Kemudian juga para ulama berijma', bersepakat bahwa air kencing dan kotoran dari dubur adalah najis.
Di antaranya yang mengatakan ini adalah Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Beliau berkata, fa amma baulul adamiyil kabir fa najisun bi ijma'il muslimin. Adapun air kencing dari seorang manusia yang sudah dewasa, maka ia adalah najis dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Kencing manusia yang dewasa. Beliau juga mengatakan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, al-ijma'u ala najasatil gha'id wa la farqa baina gha'itis saghiri wal kabiri bil ijma'. Para ulama bersepakat atas najisnya tahi, kotoran yang keluar dari dubur, dan tidak ada perbedaan apapun antara tahi anak kecil dan tahi orang dewasa dengan kesepakatan kaum muslimin. Dengan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian para ikhwah, adapun air kencing anak kecil laki-laki, air kencing anak kecil perempuan, maka ada pembicaraan secara tersendiri. Air kencing anak kecil perempuan, baik itu yang sudah makan makanan atau yang belum makan makanan, artinya cuma nyusu saja dengan ibunya, belum makan makanan, maka kedua-duanya adalah najis. Kedua-duanya adalah najis. Air kencing perempuan, bayi perempuan, baik yang sudah makan makanan atau yang belum makan makanan, maka najis dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya, seperti misalkan perkataan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau berkata, i'lam anna hadzal khilafa innama huwa fi kayfiyati tathhir asy-syai' alladhi bala 'alayhi as-sabi wa la khilafa fi najasatihi. Tidak ada khilaf di dalam najisnya air kencing bayi. Wa qad naqala ba'du ashabina ijma'al ulama ala najasati bauli as-sabi wa annahu lam yukhalif fihi illa Daud al-Zahiri. Dan sebagian ulama mazhab Syafi'i telah menukilkan ijma' para ulama atas najisnya kencing bayi, dan tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini kecuali seorang ulama bernama Daud al-Zahiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa kencing anak kecil, bayi yang belum makan atau yang sudah makan itu adalah najis. Najis dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi baulil ghulamir radhi'. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air kencing bayi yang masih menyusu. Yumdahu baulul ghulam wa yughsalu baulul jariyah, yang artinya disiram dengan air kencing bayi laki-laki,
dan dipercikkan dengan air kencing perempuan, bayi perempuan. Tetapi dua-duanya najis. Sekali lagi, air kencing bayi laki-laki atau perempuan adalah najis. Baik yang masih menyusu saja atau yang sudah makan makanan. Kemudian bagaimana cara membersihkan air kencing, atau mensucikan lebih tepatnya, mensucikan air kencing bayi yang masih menyusu belum makan makanan? Maka jawabannya adalah cukup dalam mensucikan air kencing bayi yang belum makan makanan, masih menyusu saja, untuk disiram dengan air. Disiram saja dengan air atau dipercikkan dengan air. Dan ini mazhab Syafi'i, Hambali, dan ini adalah pendapat sebagian ulama salaf. Kalau saya katakan ulama salaf itu berarti para sahabat, para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ibn Daqiq Al-Eid, Imam Asy-Syaukani, Imam Ibn Baz, dan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa dalam mensucikan air kencing bayi yang tidak atau belum makan makanan, cukup dengan disiram atau dipercikkan. Disiram atau dipercikkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Qais binti Mihsan, bahwa beliau membawa anak laki-laki beliau yang masih kecil, yang belum makan makanan, masih menyusu saja, dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendudukinya di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau siapa tadi? Anak kecil tersebut kemudian kencing pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta didatangkan air dan beliau siram saja, lam yaghsilhu fanadhahu wa lam yaghsilhu. Beliau menyiramkannya dan tidak membasuhnya. Hanya sekedar menyiram dan tidak membasuh. Ini menunjukkan cara membersihkan air kencing bayi yang belum makan, cukup disiram dan tidak dibasuh. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu kotoran dan air kencing hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kotoran dan air kencing hewan yang tidak dimakan dagingnya adalah najis dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Kotoran dan kencing hewan yang tidak dimakan dagingnya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, amma bawlu baqil hayawanat allati la yu'kal lahmuha fa najisun 'indana wa 'inda Malikin wa Abi Hanifata wa Ahmada wal ulama'u kafah. Adapun air kencing
hewan-hewan lainnya yang tidak dimakan dagingnya, maka menurut mazhab kami, mazhab Syafi'i, adalah najis. Begitu pula menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan ulama seluruhnya. Jadi sekali lagi, kotoran dan air kencing hewan yang tidak dimakan dagingnya adalah najis. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qadima unasun min Uql atau Urainah fajtawaw al-Madinah فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. Yang artinya ada orang-orang datang dari daerah Uqul atau dari daerah Urainah, lalu mereka tinggal di kota Madinah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk didatangkan onta dan kemudian agar mereka meminum dari air kencing dan susu onta tadi. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini adalah jikalau salah itu dalilnya, kelewat. Hadis riwayat Bukhari, dalil yang menunjukkan bahwa air kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya adalah najis. Hadis dari Imam Bukhari, riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang cerita tadi, beliau diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencari 3 batu. Lalu beliau bawa 2 dan 1 lagi kotoran yang sudah mengeras. 1 lagi kotoran yang sudah mengeras. Kemudian dipakai oleh Rasulullah 2 karena itu batu, dan yang ketiga dibuang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan hadza niks. Ini adalah kotor, najis. Ini menunjukkan bahwa air kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya adalah najis. Baik, bagaimana air kencing dan kotoran hewan yang dimakan dagingnya? Yang dimakan dagingnya, maka adalah suci. Air kencing bahkan kotoran dari hewan yang dimakan dagingnya adalah suci. Dan ini adalah madhab Maliki, Hambali, dan juga dinukilkan ijma' atasnya. Ya, dinukilkan ijma' atasnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa berkata, وقد ذكرنا عن ابن المنذر وغيره أنه لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن هذا إجماع على عدم النجاسة. Disebutkan oleh Imam Ibnul Munzir dan selainnya bahwa belum diketahui dari seorang salaf pun pendapat tentang najisnya kotoran dan kencing dari hewan yang dimakan dagingnya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya bahwa ini adalah ijma' atas tidak najisnya kotoran dan kencing hewan yang dimakan dagingnya. Tidak najis. Ini pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Nah, dalilnya tadi, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang-orang yang datang dari Uraniyin untuk diminumkan kepada mereka
susu onta dan air kencing onta. Jikalau itu najis, maka niscaya Nabi Muhammad SAW tidak mengizinkan untuk berobat dengannya. Tidak mengizinkan untuk berobat dengannya. Kemudian juga dalil yang lain bahwa air kencing, kotoran hewan yang dimakan dagingnya tidak najis, yaitu hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Shallu fi marabidil ghanam. Salatlah kalian dalam marabidil ghanam, yaitu tempat kandang-kandang kambing. Tentunya kandang kambing tidak lepas dari air kencing kambing, kotoran kambing. Tapi diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di dalamnya, menunjukkan bahwa tempatnya suci dan menunjukkan bahwa air kencing dan kotoran hewan yang dimakan dagingnya adalah suci. Ya, adalah suci. Nah, kemudian tambahan tentang mani. Jadi mani itu dia adalah pendapat mazhab Syafi'i, Hambali, dan juga sebagian ulama salaf, di antaranya yaitu Abdullah bin Abbas, Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anha, ini semua berpendapat bahwa mani suci. Mani adalah suci. Nah, adapun madhi dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4 bahwa ia adalah najis. Dan madhi sebagaimana sudah saya sebutkan, ma'un raqiq lazijun, yaitu cairan yang bening dan kental. Yakhruju minadz dzakar aqiba syahwah, keluar dari lelaki setelah syahwat, yang disebutkan di dalam kitab Gharibul Hadits wal Athar, An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, yang tulis oleh Ibnu Al-Athir. Bahkan dinukilkan ijma' akan hal ini, yaitu ajma'atil ummah ala najasatil madhi, kata Imam Nawawi. Umat Islam bersepakat najisnya madhi. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, kemudian wadi adalah ma'un lajij yakhruju aqibal baul bila syahwah. Dia cairan yang keluar setelah kencing tanpa ada syahwat. Ini namanya wadi. Cairan kencing yang keluar setelah kencing tanpa ada syahwat, ini namanya wadi. Dan ini najis dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, bahkan dinukilkan ijma' atasnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ajma'atil ummah ala najasatil madhi wal wadi. Para ulama bersepakat atas najisnya madhi dan wadi. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun keputihan bagi perempuan, dalam bahasa Arabnya rutubatul farji, yaitu air putih, ya. Dia antara madhi dengan
antara madhi dengan keringat, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Rutubatul farji namanya bahasa Arabnya, keputihan. Menurut jumhur ulama ini adalah suci. Ini adalah apa? Suci. Dari mazhab Hanafi dan pendapat yang lebih sahih dari mazhab Syafi'i. Karena kita tadi berpendapat bahwa mazhab Syafi'i secara umum setiap cairan yang keluar dari dua lubang adalah najis kecuali cuma mani. Nah, ini pendapat yang lebih sahih dari mazhab Syafi'i mengatakan dia adalah suci. Dan juga mazhab Hambali. Nah, coba perhatikan perkataan Imam An-Nawawi. Ya. Kata beliau di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, wa qad istadalla jama'atun minal ulama bihadzal hadits ala taharati rutubati farjil mar'ah wa fiha khilafun masyhurun 'indana wa 'inda ghairina wal adhharu taharatuha. Sebagian kelompok ulama berdalil dengan hadis ini atas sucinya keputihan kemaluan perempuan. Kalau kemaluan perempuan ada keputihannya, maka sebagian ulama berpendapat itu suci. Dan di dalam permasalahan ini terdapat khilaf yang masyhur di tengah ulama mazhab Syafi'i. Jadi ulama mazhab Syafi'i sendiri terjadi apa? Khilaf. Nah, makanya para ikhwah, orang-orang yang belajar mazhab itu kalau konsisten lama selesainya. Nah, satu permasalahan fikih saja di antara mereka saja terjadi khilaf. Kalau konsisten belajar fikih mazhab Syafi'i lama selesainya. Belum lagi dengan mazhab-mazhab yang lain. Di antara mereka saja terjadi khilaf. Ya. Nah, dan kata Imam Nawawi wal adhhar taharatuha, dan yang nampak jelas pendapat yang lebih kuat bahwa dia adalah suci. Taib para ikhwah, apa dalil kita yang menguatkan pendapat bahwa keputihan perempuan itu tidak najis? Jawabannya adalah raf'ul haraj, yaitu mengangkat kesulitan. Karena perempuan tidak lepas dari keputihan. Ya, kalau seandainya keputihan bagi perempuan adalah najis, maka niscaya akan sangat menyulitkan bagi perempuan. Dan akhirnya pun nanti karena saking menyulitkannya, akhirnya naik kepada derajat keterpaksaan untuk dimaafkan. Kan kalau dalam agama Islam seperti itu, al-masyaqqah tajlibu taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Tidak ada perempuan kecuali mendapati keputihan. Maka kalau kita tetap berpendapat bahwa dia adalah suci, dia adalah najis, maka berarti sangat sulit bagi perempuan untuk terlepas dari itu. Dan kalau sangat sulit berarti nanti naik derajatnya dari sangat sulit maka menjadi mudah. Mudah inilah yang akhirnya seseorang perempuan dibolehkan untuk tidak mensucikan keputihannya karena dalam keadaan sangat sulit tadi. Tetapi jika kita katakan dari awal keputihan perempuan adalah suci, alhamdulillah.
terlepas dari kesulitan. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Nah, itu beberapa penjelasan lebih dalam lagi tentang setiap cairan yang keluar dari dua lubang najis kecuali mani. Baik. Setelah itu penulis Fadilat Syekh Abu Syuja' rahimahullah, beliau menyebutkan tentang bagaimana cara membersihkan air kencing yang najis dan kotoran-kotoran tadi. Beliau berkata, wa ghaslu jami'il abwal wal arwath wajib lianna bawl as-sabi alladhi lam ya'kul at-ta'ama fa innahu yathuru bi rashil ma'i alayhi. Membasuh seluruh kencing dan kotoran adalah wajib, kecuali kencing bayi yang belum makan makanan. Ya, kencing bayi yang belum makan makanan. Tadi kencing bayi yang belum makan makanan kita apakan? Cukup disiram saja, tidak dibasuh. Maka air kencing bayi yang belum makan makanan suci dengan menyiramkan air atasnya. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menyiram dengan seember air pada tempat yang orang Arab Badui kencing di situ di dalam masjid, menunjukkan bahwa seluruh jenis kencing dan kotoran wajib untuk dibasuh. Ya, wajib untuk dibasuh, kecuali kencing bayi yang belum makan makanan. Nah, kemudian juga hal ini berdasarkan dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Qais binti Mihsan, bahwa beliau membawa anak kecil laki-laki beliau yang belum makan makanan, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mendudukannya di atas pangkuan beliau. Lalu bayi tersebut kencing pada pakaian Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau minta didatangkan air dan beliau menyiramkannya, tidak membasuhnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kecuali kencing bayi yang belum makan makanan, maka cukup dibasuh. Ya, cukup dibasuh. Baik. Sekarang kita lebih dalam lagi tentang membersihkan najis. Ya, bagaimana cara membersihkan najis? Hukum membersihkan najis dengan air. Hukum membersihkan najis dengan air. Apakah harus dengan air atau tidak harus dengan air? Hukum membersihkan najis apakah harus dengan air atau tidak harus dengan air? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang pertama harus dengan air. Dan ini mazhab jumhur, membersihkan najis harus dengan air. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan ini adalah pendapat dari Imam Zufar
dan Imam Muhammad bin Al-Hasan dari mazhab Hanafi. Dalilnya surat Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci. Begitu juga dalam surat Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas samai ma'an yutahhirakum bih. Dan diturunkan atas kalian dari langit air agar kalian supaya bersuci dengannya. Nah, di sini Allah menyebutkan tentang nikmat Allah, yaitu air hujan, agar dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci. Kalau seandainya boleh mensucikan najis dengan selain air, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyebutkan air sebagai nikmat yang diturunkan oleh Allah dari langit untuk bersuci. Menunjukkan bahwa syarat sahnya menghilangkan najis harus dengan air. Harus dengan air. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Asma radhiyallahu anha. Ja'at imra'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ara'aita ihdana tahidu fi thawb fa kaifa tasna'. Ada seorang istri Nabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang darah haidnya terkena pakaiannya? Apa yang harus dia lakukan? Rasulullah SAW mengatakan, tahuttuhu thumma taqrisuhu bil ma wa tandahuhu wa tusalli fihi. Tahuttuhu yani digaruk. Kemudian setelah itu diucek dengan air, kemudian disiram, yaitu dibasuh, kemudian baru boleh digunakan untuk sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa harus dengan air. Menurut pendapat yang pertama, menghilangkan najis harus dengan apa? Dengan air. Pendapat yang kedua, tidak harus dengan air untuk menghilangkan najis. Ini pendapatnya mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dalil mereka apa? Dalil mereka kuat juga, subhanallah. Di riwayat Imam Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur fa in ra'a fi na'lihi qadaran aw adhan falyamsahhu wal yusalli fihima." Jika salah seorang dari kalian pergi ke masjid, maka hendaklah dia lihat apakah di sendalnya ada najis, kotoran atau tidak. Kalau ada, maka dia cukup mengusapkannya ke tanah. Kemudian dia boleh sholat dengan memakai sendal tersebut. Nah, ini menunjukkan kan nggak pakai air kata mereka. Berarti mensucikan najis tidak pakai air. Mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam, khilaf di antara ulama. Ya, dan kita lebih condong kepada pendapat jumhur, yaitu kebanyakan ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, yang menunjukkan bahwa syarat sahnya membersihkan najis adalah dengan apa? Dengan air. Nah, baik. Apakah harus membasuh berulang-ulang dalam menghilangkan najis? Apakah harus membasuh berulang-ulang dalam menghilangkan najis? Jawabannya adalah tidak disyaratkan jumlah bilangan tertentu
dalam membasuh najis. Kapan hilang najisnya, maka hilang pula hukumnya dan sucilah tempat tersebut. Bahkan bisa jadi suci tempat tersebut meskipun najisnya belum hilang benar-benar. Jika sudah dibasuh 2-3 kali. Nah, ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi yang pertama, tidak disyaratkan harus mengulang jumlah bilangan tertentu dalam membasuh najis. Kapan hilang najisnya, hilang pula hukum najisnya. Kemudian juga apabila najisnya tidak hilang, lalu dia sudah basuh yang kedua, yang ketiga, maka sudah mencukupi. Maka sudah apa? Mencukupi. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah tadi, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang perempuan datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang pakaiannya yang terkena darah haid. Apa yang harus dia lakukan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahuttuhu. Dia mengeriknya dengan kuku. Kemudian dia mengucaknya dengan air. Ya. Kemudian dia menyiramnya, membasuhnya dan sholat di dalamnya. Gitu ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-yasira minad dami wal qayh. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah. Idza waqa'a fil ina'i ma mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Dan tidak dimaafkan sesuatu apapun dari najis kecuali yang kecil saja, dari darah atau dari muntah atau dari sesuatu yang tidak ada mengalir pada badannya dari cairan. Seperti misalkan nyamuk ya. Jika terdapat sesuatu pada tempat kemudian dia mati di dalamnya, maka tempat itu tidak najis dengan hewan yang mati di dalamnya tadi. Kenapa? Karena dia mala nafsa lahu sa'ilah. Artinya tidak ada darah yang mengalir pada dirinya tadi. Di hewan itu tidak ada. Seperti apa? Nyamuk. Ya, asal hukum nyamuk itu kan tidak ada darah yang mengalir padanya. Atau seperti semut. Nah, ini sesuatu yang dimaafkan dari hal yang najis karena sangat sedikit dari darahnya dan juga dari muntahannya. Gitu ya. Contoh misalkan lalat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan lainnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu, thumma liyatrahu, fa inna fi ahadi janahihi shifa wa fil akhari da." Jika ada lalat nemplok di tempat salah satu minum dari kalian, tempat minum salah seorang dari kalian, maka hendaklah dia menenggelamkannya seluruhnya. Kemudian dia buang gelar tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya pada salah satu dari sayapnya ada obat penyembuh dan salah satunya yang lain ada penyakit. Sisi pendalilan dari hadis ini bahwa jikalau lalat tadi
menajiskan tempat tadi, maka niscaya Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk menyelupkannya ke dalam minuman tadi. Dan analogikanlah lalat dengan seluruh yang semisal dengannya, yang kalau dia mati tidak ada darah yang mengalir. Lalat, nyamuk, dan yang semisal dengannya, kalau mati tidak ada darah yang mengalir. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, yang dimaksudkan bahwa sesuatu najis dimaafkan adalah yang najisnya itu sangat sedikit, susah untuk kita terlepas darinya. Untuk apa ini dimaafkan? Karena agar memudahkan kaum muslimin, itu raf'an lil haraj al waqi' min usrin wa masyaqqati taharruz min yasirin najasah, itu mengangkat kesulitan yang benar terjadi dalam perihal najis dan kesulitan agar terhindar dari najis yang sangat kecil, susah untuk diketahui. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dimaafkan juga dari najis adalah bekas najis. Misalkan nih ada karpet, kencingi, udah kita basuh, kita siram, masih ada bekasnya. Nah, ini dimaafkan. Ya, karena susah untuk menghilangkannya misalkan. Tetapi dia sudah suci. Nah, ini termasuk yang dimaafkan. Kita lanjut. Wal hayawanu kulluhu tahir. Penulis berkata, dan hewan-hewan seluruhnya adalah suci. Yaitu di sini seluruh hewan yang suci. Seperti selain dari babi dan anjing, seluruh hewan suci. Illal kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, kecuali anjing dan babi dan apa saja yang dihasilkan dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Wal mayitatu kulluha najisah, dan bangkai seluruhnya adalah najis. Illa samaka wal jarada wal adamiyah, kecuali ikan, belalang, dan manusia. Seluruh hewan bangkainya adalah najis kecuali ikan, belalang, dan manusia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwa seluruh hewan adalah suci kecuali anjing dan babi. Kenapa? Karena anjing dan babi zatnya memang najis. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 145. Aw lahma khinzir fa innahu rijs, atau daging babi maka sungguhnya dia adalah najis. Kemudian juga berdasarkan perintah di dalam hadis untuk mensucikan dari bekas jilatan anjing. Misalkan ada ember, kemudian ada air dijilat oleh anjing, maka ini diperintahkan untuk membersihkannya. Ini menunjukkan bahwa seluruh hewan suci kecuali apa? Anjing dan babi. Nah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, dan apa saja yang diproduksi dari anjing dan babi, kulit anjing, kemudian baju dari kulit babi misalnya, atau yang semisal, atau benang operasi yang diambil dari kulit dari babi misalnya. Nah, ini semuanya adalah najis.
Kemudian tadi kita katakan bahwa bangkai seluruhnya adalah najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah uhillat lana maitatan wad daman. Dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu apa tadi? Ikan dan belalang. Nah, baik. Kemudian penulis mengatakan, wa yusalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marrat, ihdahunna bit-turab, wa yughsalu min sa'irin najasat marratan ta'ti 'alaihi wa thalatha afdal. Dan dibasuh tempat bejana karena dijilat oleh anjing atau babi sebanyak 7 kali basuhan, salah satunya dengan pasir atau tanah, dan dibasuh dari seluruh najis 1 kali atasnya, dan 3 kali lebih afdal. Jadi selain air liur anjing, selain air liur anjing, dan dalam mazhab Syafi'i begitu juga air liur babi, harus 7 basuhan, salah satunya dengan tanah pasir, Nah, itu seperti itu. Sedangkan dari hewan-hewan lainnya maka cukup 1 membasuhnya. Dan kalau dibasuh 3 lebih afdal. Kalau dibasuh 3 lebih afdal. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah kenapa babi juga dimasukkan, padahal dalilnya hanya anjing. Kita ingin bahas kenajisan anjing dan kenajisan babi. Anjing najis tubuhnya dengan seluruh bagian dari tubuhnya. Dan ini adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan ini adalah pendapat dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Anjing adalah najis pada zat tubuhnya, dan seluruh bagian dari tubuhnya adalah najis. Sebagaimana hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab. Mensucikan bejana salah seorang di antara kalian jika dijilati oleh anjing di dalamnya, hendaklah dia membasuhnya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, sisi pendalilannya adalah diperintahkan untuk membasuh, dan basuhannya dengan jumlah bilangan tertentu, dan salah satunya adalah dengan tanah. Ini menunjukkan bahwa anjing adalah najis, dan najisnya najis mughalladhah. Najisnya adalah najis mughalladhah. Baik. Kalau babi bagaimana? Babi adalah najis, dan seluruh tubuhnya juga najis. Bahkan yang terpisah dari tubuhnya, keringatnya, air liurnya juga najis. Bagaimana membersihkan najisnya babi? Maka najis babi, pendapat yang lebih kuat, dibersihkan, disucikan sebagaimana membersihkan najis-najis lainnya. Najis-najis lainnya. Jadi tidak perlu untuk 7 kali
basuhan, salah satunya dengan tanah. Dan ini tidak sesuai dengan pendapat mazhab. Dan ini yang kita kuatkan, bahwa najis anjing disucikan, dibasuh sebagaimana membasuh najis-najis lainnya. Dan ini adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan pendapat yang lama dari mazhab Syafi'i, salah satu riwayat Imam Ahmad, dan inilah pendapat Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi tidak menyamakan antara anjing, najisnya anjing dengan najisnya babi, dari sisi pembasuhannya, pembersihannya, pensuciannya. Ya. Imam Nawawi misalkan berkata, Al-Majmu' dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, i'lam anna ar-rajiha min haitsu ad-dalil, ketahuilah bahwa pendapat yang kuat dari sisi dalil, annahu yakfi ghaslatun wahidah bila turab, cukup membasuh sekali tanpa harus dengan tanah. Wa bihi qala aktsarul ulama alladzina qalu bi najasatil khinzir, dan inilah pendapat ulama yang berpendapat bahwa babi najis. Wa hadha huwal mukhtar, dan inilah pendapat yang dipilih. Li'annal asla adamul wujub hatta yarida syara' la siyama fi hadhihi al-mas'alah al-mabniyah 'ala at-ta'abbud. Karena asal hukumnya tidak ada kewajiban membasuh sampai 7 kali sampai datang dalil dari syariat. Apalagi tidak ada di dalam masalah ini yang penyebutan tentang jumlah bilangan, hanya sekedar peribadatan, yaitu dengan membasuh satu kali basuhan ya, tanpa dengan tanah. Nah. Apa hukum berobat dengan babi atau bagian-bagian yang terhasil dari produk babi? Maka jawabannya tidak diperbolehkan. Dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan salah satu riwayat dari mazhab Syafi'i. Dalil yang digunakan adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dawa'il khabith. Rasulullah SAW melarang untuk memakai obat yang buruk. Salah satu obat yang buruk adalah yaitu dengan sesuatu yang najis. Lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma tadawi bi akli syahmil khinzir fala yajuz. Berobat dengan memakan lemak babi tidak boleh. Wa amma at-tadawi bit-talattukhi bihi thumma yaghsiluhu ba'da dhalik fa hadha yanbani ala jawazi mubasharati an-najasah fi ghairi as-salah wa fihi niza'un masyhur. Adapun berobat dengan talattukh, yaitu mengecat dengannya. Artinya misalkan ada daging babi, kita usapkan, kemudian dibasuh setelahnya, maka perkara ini ya dibangun di atas kebolehan mengenai najis secara langsung kalau ada keperluan. Dan pendapat atau permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Yang pendapat yang benar, boleh kalau ada keperluan, ya, boleh kalau ada keperluan. Contoh misalnya, ada orang buang air besar, nggak ada batu, nggak ada air, yang ada adalah daging babi, lalu dia basuh dengan itu, ya, lalu dia basuh dengan itu. Kemudian nanti ketika dia dapati air, dia basuh dengan air, boleh atau tidak? Kalau dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan. Ya, seperti itu contohnya. Adapun berobat dengannya, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah ini.
Jadi kita tidak setuju atau kita berbeda pendapat dengan mazhab Syafi'i dalam pembasuhan najis dari babi, bahwa babi membasuh najisnya beda dengan membasuh najis anjing. Air liur babi beda dengan air liur anjing. Gitu ya. Wallahu a'lam. Wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Yang artinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika takhallalat, ada air yang memabukkan. Kemudian air yang memabukkan tadi menjadi hilang rasa memabukkannya dengan sendirinya. Maka berarti air yang memabukkan tadi, yang asalnya memabukkan lalu hilang dengan sendirinya, zat yang memabukkannya tadi, maka itu menjadi suci. Wa in khullilat bitarhi syai'in fiha lam tathur. Kalau ada air yang memabukkan, dimasukkan sesuatu yang menjadikan dia akhirnya tidak memabukkan lagi, maka tetap ini tidak suci. Jadi gini, khamar menurut mazhab Syafi'i adalah najis. Minuman yang memabukkan menurut mazhab Syafi'i adalah apa? Najis. Tetapi berubah dia dari najis menjadi tidak najis kalau hilang bahan yang memabukkannya, hilang sendirinya. Nah, ini berubah jadi dari najis menjadi tidak najis. Tetapi kalau dimasukkan sesuatu agar hilang sesuatu yang memabukkannya, maka tersisalah dia air saja. Tapi apakah suci atau tidak? Maka menurut mazhab Syafi'i apa? Tidak suci. Paham ya? Nah, seperti itu. Ini beralih dari tadi babi kepada khamr. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menurut mazhab Asy-Syafi'i khamr adalah najis. Khamr adalah apa? Najis. Ini menurut mazhab Asy-Syafi'i. Apabila khamr, sesuatu yang memabukkan tadi, menguap dengan sendirinya sehingga tersisa airnya saja, menguap dengan sendirinya, maka airnya tadi menjadi suci. Tapi kalau seandainya ada khamr dalam sebuah bejana, kita masukkan bahan sehingga memabukkannya hilang, air yang di dalam bejana tadi jadi suci atau tidak? Tetap najis menurut mazhab Syafi'i. Nah, kita ambil contoh misalkan minuman memabukkan nih. Kita buka, hilang sesuatu yang memabukkan setelah dibuka dengan sendirinya tanpa masukkan bahan apapun. Maka air tadi menurut mazhab Syafi'i apa? Suci. Tapi kalau seandainya ada khamr, kita masukkan obatkah atau apakah sehingga hilang sesuatu yang memabukkannya sehingga dia hanya air saja, maka tetap menjadi suci atau tetap najis? Tetap najis. Nah, itu para ikhwan yang dirahmati Allah. Tetapi ingat, itu mazhab Syafi'i yang mengatakan khamr adalah najis. Terjadi khilaf di antara para ulama bahwa ada yang mengatakan khamr tidak najis, yaitu suci. Memang mazhab fikih yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa khamr adalah najis. Khamr adalah apa? Najis.
Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan." Sesungguhnya khamar, judi, mengadu nasib dan sesaji pada berhala adalah kotor, najis. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ahlul kitab mereka minum di bejana-bejana mereka khamar. Maka bagaimana wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "In wajadtum ghairaha faqulu fiha washrabu." Wahai Rasulullah, ini ada ahlul kitab, tetangga kami kadang-kadang meminjam bejana-bejana kepada mereka. Padahal bejana-bejana itu dipakai untuk meletakkan atau menuangkan khamar, baik gelas, mangkok atau yang semisalnya. Bagaimana sikap kami wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, jika kalian mendapati selain bejana ini, maka makan dan minumlah di bejana yang lain. Wa ilam tajidu ghairaha farhaduha bil ma wa kulu washrabu. Tapi kalau seandainya tidak ada bejana lain kecuali itu, sedangkan mereka menggunakannya untuk khamar, maka basuhlah dengan air. Makanlah dan minumlah dengannya. Setelah dibasuh baru akan minum. Ini menunjukkan bahwa khamar, kata jumhur ulama mazhab fikih yang 4 adalah apa? Najis. Nah, di sana ada pendapat yang kedua, yaitu dari Imam Rabi'ah Ar-Rai, kemudian Laits bin Sa'ad, kemudian Imam Al-Muzani, ulama-ulama abad ke-3 Hijriah, abad ke-4 Hijriah, bahwa khamar najis, khamar suci. Khamar suci, yaitu minuman yang memabukkan itu suci, tidak najis kata mereka. Dalilnya apa? Yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang, "Ala innal khamra qad hurrimat." Ketahuilah bahwa khamar sudah diharamkan. Maka kata Anas bin Malik, Abu Talhah bapak tiriku berkata, "Ukhruj fa ahriqha." Fa kharajtu fa haraqtuha fajarat fi sikakil Madinah. Wahai Anas, bawa ini khamar, kemudian tuangkan. Aku pun membawanya keluar rumah, aku menuangkannya dan mengalir di jalan-jalan kota Madinah. Kalau seandainya khamar itu najis, maka tidak mungkin akan ditumpahkan di jalan-jalan kota Madinah karena dia najis. Nah, ini para ikhwah. Kalau pian ulamanya pian pilih mana? Di hadapan kita ada pendapat jumhur mazhab fikih yang 4, najis. Kemudian ada pendapat ulama-ulama peneliti, tidak najis. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat yang saya lebih condong kepada pendapat ulama adalah pendapat yang mengatakan tidak najis. Ya, tidak najis. Khamar memabukkan, iya, tapi dia bukan najis. Kalau kena pakaian, pakaiannya masih boleh dibawa ke dalam sholat. Dalilnya yang sudah kita bahas tadi. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih ada waktu sekitar 2,5 jam sebelum azan zuhur.
Bagaimana hukumnya saat ketika kita kencing kemudian membasuh kemaluan, tetapi pada celana dalam sedikit basah bekas basuhan air dan terkadang saat dipastikan dicium aromanya ada bau pesing. Apakah sah sholat menggunakan celana dalam yang terkena basuhan sisa air kencing yang tidak bersih dan sebelumnya tidak diketahui? Apakah harus selalu memastikan celana dalam keadaan suci sebelum sholat? Jawabannya adalah tugas kita ketika kencing beristinja. Sudah. Setelah beristinja, maka keluarlah dari kamar mandi. Sudah yakin kemaluan kita sudah dibersihkan, disucikan dari najis, lalu kita memakai celana dalam keluar. Sudah, tugas kita itu. Bukan tugas kita mencium bau lagi. Ya, salah pian mencium. Itu tugas kita. Nah, kasus seorang jamaah membawa tongkatnya sampai masuk ke dalam masjid, sedang diketahui tongkat itu mengenai tanah dan dibawa berjalan pada jalan yang banyak kotoran kucing, ayam, dan hewan peliharaan lainnya. Bagaimana bisa dikatakan suci dipakai dalam masjid? Adalah saran kepada jamaah tersebut, sedang dia orang tua atau tokoh. Maka jawabannya pada ikhwah, asal hukum sesuatu adalah suci, kecuali pas sidin bawa tongkat tuh, nah kai ada tahinya kayak, nah baru pada saat itu kita katakan bersihkan dulu. Tapi asal hukumnya dia suci, selama belum ada bukti nyata bahwa itu terkena kencing, terkena kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya memakai tas yang terbuat dari hewan buas seperti ular dan buaya? Maka jawabannya terjadi khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat selama sudah dibal, yaitu disamak, maka diperbolehkan. Disamak itu maksudnya dikeringkan, diproses, ya, maka diperbolehkan. Ada hadis yang berbunyi dibahu tuhuri ahadikum tuhuri dibaghuhu tuhur, menyamaknya adalah mensucikannya. Dibaghuhu tuhuruhu, ya. Idza dubighal ihabu faqad tahur, yang artinya jika kulit itu disamak maka sudah suci, ya, maka sudah suci. Jadi kalau seandainya dia bukan dari babi atau dari anjing, maka dia binatang buas saja, ya, maka selama disamak maka masih boleh dipakai, ya, selama disamak masih boleh dipakai. Saya bacakan perkataan dari buku Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, yaitu ensiklopedia fikih yang berasal dari negeri Kuwait. Wal azhar anna jildal hayawan, dan pendapat yang lebih kuat
bahwa kulit hewan alladzi la yu'kal lahmu ghairu tahir, kulit hewan yang tidak dimakan dagingnya adalah tidak suci. Sawa'un dubigha am lam yudbagh, baik itu sudah disamak atau belum disamak. Li'annal juludan najisah la tathur bid-dibagh, karena kulit-kulit yang najis tidak suci dengan apa? Dengan disamak. Nah, ini pada ikhwan, mungkin saya perbaiki jawabannya tadi. Selama hewan itu tidak dimakan, dan hewan binatang buas tidak dimakan, dan juga bukan dari anjing dan babi, maka kulitnya haram untuk dipakai, baik disamak atau tidak disamak, ya, atau tidak disamak. Nah, ini pendapat yang kita ambil. Imam Ibn Utsaimin berkata, al-julud ala thalathati aqsam. Kulit itu ada 3 bagian. Tahir, kulit yang suci. Dubigha am lam yudbagh, wa huwa jildul hayawan al-mudzakka idza kana yu'kal. Kulit yang suci, baik itu disamak atau tidak disamak, dia adalah kulit hewan yang disembelih dan hewannya dimakan, maka kulitnya suci. Seperti apa? Kulit sapi, kulit kambing, kulit onta, dimakan hewannya, dimakan daging hewannya, maka kulitnya pun suci. Disamak atau tidak disamak. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, juludun la tathur la ba'da dabgh wala qabla dabgh fahiya najisah wa hiya juludu ma la yu'kal lahmu kal khinzir. Artinya yang kedua adalah kulit yang tidak disucikan, baik disamak atau tidak disamak, maka dia tetap suci, tidak najis. Kenapa? Karena kulit hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti apa? Seperti babi, ya. Yang ketiga, juludun tathuru ba'da dabagh wa la tathuru qablah, wa hiya juludun ma yu'kal lahmu idza matat bighairi dzakah. Kemudian yang ketiga adalah kulit hewan yang suci setelah disamak dan sebelum disamak tidak suci, yaitu hewan-hewan yang dimakan dagingnya jika sudah jadi bangkai. Contoh, ada sapi mati sebelum disembelih. Sapi mati sebelum disembelih. Kambing mati sebelum disembelih. Dagingnya halal tidak? Tidak. Dagingnya tidak halal. Kulitnya bagaimana? Kulitnya haram untuk dipakai kecuali setelah disamak. Nah, pertanyaan tadi masuk mana? Masuk jenis yang kedua, yaitu kulit hewan buas tidak dimakan dagingnya, maka baik ini disamak atau tidak disamak tetap tidak suci, ya, tetap tidak suci. Bagaimana hukumnya untuk kotoran dan kencing untuk hewan yang ada di sekitar kita seperti kucing dan tikus? Dimakan tidak? Tidak. Najis berarti. Berarti apa? Najis. Kencing tikus, kotoran tikus najis. Adapun kencing kucing, kencing kotoran kucing, maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah,
Taib, pelajaran selanjutnya. Saya belum paham cara untuk membersihkan bak mandi yang terjatuhi kotoran cicak. Jika sudah dari 2 kula, apakah seluruh airnya menjadi najis? Saya was-was sehingga bisa 2-3 kali membilas bak mandi berserta gayungnya dengan air yang bersih, takut air yang najis tadi masih ada menempel di bak mandi. Jawabannya adalah, pertama, hadis tentang 2 kullah, apakah dia sahih atau tidak? Ya, hadis tentang 2 kullah, apakah dia hadis sahih atau tidak? Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Jika air 2 kulah maka tidak membawa najis. Hadis ini disahihkan oleh kebanyakan para ulama. Dan Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, wa kafa syahidan ala sihhatih anna nujumal ardi min ahli al-hadith qad sahuhu. Dan cukup sebagai saksi bahwa sahihnya hadis ini, bintang-bintang ulama-ulama di bumi dari para ahli hadis telah mensahihkannya. Wa qalu bihi, dan mereka berpendapat dengannya. Wa humul qudwatu alaihi mu'awwal fi hadzal bab, dan mereka adalah suri tauladan di dalam pensahihan hadis, dan mereka adalah sandaran di dalam bab ini. Jadi hadisnya sahih, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, wa amma haditsu al-qullatain fa aktsaru ahli al-ilmi bil hadits ala annahu haditsun hasan yuhtajju bihi. Adapun hadis 2 kullah, maka kebanyakan para ulama dengan hadis ini mensahihkannya, dan mereka menjadikan hadis ini sebagai sandaran hukum, menjadikan hadis ini sebagai sandaran hukum. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ukuran dari hadis ini berapa 2 kullah, kalau kita ukur sekitar 300,7 liter air. 300,7 liter air. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan 2 kullah? Kalau airnya 2 kullah maka tidak membawa najis. Maksudnya begini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terangkan dulu dari awal. Para ulama bersepakat, apabila ada air, baik itu banyak atau sedikit, lalu kemasukan najis, dan najisnya tadi merubah rasa air, warna air, atau bau air, maka airnya najis, walaupun sedikit atau banyak. Walaupun sedikit atau banyak. Dan tidak diperbolehkan untuk berwudu dan mandi junub dengannya. Ini poin pertama. Ada air banyak atau sedikit, kemasukan najis, najisnya merubah rasa, warna, dan bau, maka para ulama bersepakat air itu najis, tidak bisa digunakan untuk
bersuci, baik itu wudu atau mandi. Ini poin pertama. Nah, apabila ada air kemasukan najis, kemudian najisnya tadi tidak merubah rasa, warna, dan bau, maka apakah najis atau tidak? Disinilah akhirnya batasan para ulama paling minimal air tersebut seberapa. Terjadi khilaf di situ. Paham maksud saya? Ya. Jadi kalau pokoknya air semeja ini, ya, masuk najis, merubah warna atau merubah rasa atau merubah bau, maka airnya najis. Meskipun sekolam renang, airnya najis. Tapi kalau tidak merubah rasa, bau, dan warna, meskipun seini, maka tidak najis. Maka tidak apa? Najis. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada air yang dimasuki oleh najis tetapi tidak merubah salah satu dari tiga tadi. Nah, inilah khilaf di antara ulama. Ya, mereka berpendapat harus dibedakan antara air yang banyak dan air yang sedikit. Sedikitnya itu akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Kalau seandainya ada air banyak, kemudian masuk najis, tetapi tidak merubah salah satu darinya, maka ini tidak najis, kata para ulama rahimahumullah ta'ala. Tapi kalau seandainya airnya sedikit, lalu masukkan najis, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifat air tadi, bau, warna, rasa, tapi karena sedikit, maka najis. Ya? Nah, salah satu batasan sedikit hadis 2 kulah tadi. Kalau 2 kulah tadi 300,7 liter, maka pada saat itu jika air kurang dari itu kemasukan najis, meskipun tidak merubah warna, rasa, dan bau, maka dinyatakan tetap najis. Karena hadisnya sahih. Paham ya? Ada bejana, berjananya 2 kulah kemasukan bangkai tikus, tidak merubah rasa, bau, dan warna, najis tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena 2 kulah atau lebih. Kalau kurang dari 2 kulah kemasukan bangkai tikus, najis tidak? Najis. Meskipun tidak berubah warna, bau, dan rasa. Nah, ini para ikhwah. Wallahu a'lam. Ustaz condong kepada pendapat apa? Saya condong kepada pendapat bahwa annal ma la yunajjisuhu syai'. Air itu tidak ada yang menajiskannya. Jadi mau besarnya seberapa, mau kecilnya seberapa, selama tidak merubah salah satu dari 3 tadi, bau, rasa, dan warna, maka tidak najis. Mau di bawah 2 kulah atau di atas 2 kulah. Paham ini para ikhwan? Nah, kepada ibu tadi berarti bagaimana? Ya, kalau mengambil pendapat yang saya kuatkan dari pendapat para ulama, berarti ya, selama tidak merubah rasa, bau, dan warna, maka tidak najis.
meskipun kurang dari 307 liter air. Bisa dimaklumi ya. Kemudian yang patut diperhatikan, rasa takut ibu tadi. Tidak usah takut. Kalau ibu berpendapat saya ingin membersihkan najis-najis yang ada, ya, tahi-tahi cicak yang ada, maka pada saat itu bersihkan. Dan tidak boleh israf, berlebih-lebihan dengan air saat membasuhnya. Nah, apa hukumnya makanan yang campur arak merah sebagai penyedap rasa makanan seperti nasi goreng atau mie goreng? Apakah dia memabukkan atau tidak? Kalau memabukkan, maka dia haram. Araknya kalau memabukkan dia haram. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang khamar, pengertian khamar adalah kullu khamrin, setiap khamar itu sebentar ya. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan khamr. Nah, makanya saya katakan tadi, dia memabukkan atau tidak. Wa kullu muskirin haram. Ya. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Man syariba al-khamra fid dunya famat wa huwa yudminuha lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang meminum khamar di dunia lalu ia mati dan dia belum bertobat padahal dia kecanduan darinya, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Dia tidak akan meminumnya di akhirat. Jadi arak merah memabukkan tidak? Kalau memabukkan tidak boleh dimasukkan. Tapi Ustaz enggak memabukkan, tapi kalau diminum mati. Nah, itu tidak khamr. Ya. Karena definisi khamr adalah kullu muskir, setiap yang memabukkan. Saya ingin tulis tadi tentang dua kula biar Bapak masih ijma'nya tadi apa? Ijma' air yang dimasuki najis jika merubah apanya? Rasa, warna, dan bau. Baik airnya sedikit atau banyak, jika merubah salah satu dari sifat air, maka airnya apa? Najis. Maka airnya najis. Paham sampai sini? Ya. Mau sedikit atau banyak. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kalau ada air kemasukan najis tapi tidak merubah rasa, tidak merusak bau, tidak merubah warna. Nah, disinilah akhirnya para ulama beda pendapat. Ya, ada yang menentukan bahwa kita harus melihat sedikit dan banyaknya air. Sedikit dan banyaknya air. Kalau airnya sedikit, dimasuki najis sedikit. Dimasuki najis, ya, meskipun tidak merubah rasa, warna dan bau, maka tetap najis. Ini karena berdasarkan sedikit dan banyak. Ya, ada air dimasuki najis. Nah, bagaimana? Tapi tidak merubah rasa, warna dan bau. Kalau ini kan merubah rasa, warna dan bau. Kalau ada air dimasuki najis tidak merubah
tidak merubah salah satu sifat air. Maka pendekatan pertama para ulama dengan paling sedikit airnya berapa? Kalau seandainya kita tentukan paling sedikitnya, maka apabila masuk najis karena dia sedikit, meskipun tidak berubah warna, rasa dan bau, maka tetap najis. Paham sampai sini? Pendekatannya sedikit dan banyak. Ya. Bisa ada pendekatan yang kedua, tidak, pendekatannya tetap pada perubahan. Mau airnya sedikit, mau airnya banyak, selama tidak berubah, maka dia tidak najis. Nah, kalau yang tadi sedikit, maka tadilah pakai kata-kata dua kullah. Ya. Sedikit ini pun nanti khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dua kullah, ada yang mengatakan misalkan ini meja, misalkan ini bak semeja ini. Sedikit adalah apabila kita goyang di sini, airnya akan sampai ke situ. Sedikit pun mereka berbeda pendapat. Maka wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa air yang dimasuki najis selama tidak berubah warna atau sifat atau bau atau rasa, maka tidak najis. Dua kullah atau tidak dua kullah, banyak atau sedikit. Paham ya? Nah, cukup kiranya. Dan bapak-bapak yang mau nanya langsung. Masih ada waktu. Kotoran dari binatang yang dimakan itu tidak najis ya? Ya. Kasus Rasulullah tidak menerima salah satu batu yang ternyata dia kotoran, apakah dia kotorannya unta? Ya. Nah, unta itu kan jadi makan. Kenapa Rasulullah memberikan hukum kepada satu yang tidak? Iya. Bismillah, walhamdulillah. Wallahu alam Pak, itu apakah kotoran unta atau tidak? Tapi dia disebut rawthah. Rawthah nanti kita cari lagi apakah dia kotoran unta atau tidak. Ya. Kalau seandainya dia kotoran unta, semestinya pun bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena dia tidak najis. Sebagaimana yang kita kuatkan pendapatnya, kotoran hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Itu jawaban saya pertama. Jawaban yang kedua adalah mungkin kotoran onta ada pengkhususan. Ya, sebagaimana air kencingnya juga ada pengkhususan. Nah, tapi kita cari itu. Ya, jadi ada pengkhususan. Maksudnya pengkhususan di sini mungkin khusus kotoran onta tetap dinyatakan dia tidak bisa dipakai. Seperti misalkan makan daging onta, sebagian ulama fikih berpendapat berwudu. Nah, seterusnya. Silakan. Kasus yang dalam Al-Quran tentang anjing yang terlatih dan bisa menangkap buruan. Bagaimana ini menjawabnya? Mengkompromikannya. Ya, bagaimana makanan itu kan sudah jelas digigit, sudah dimakan sama digigit oleh binatang yang najis. Tapi tidak ada keterangan Rasulullah mencuci buahnya atau apa. Bismillah. Asal hukum yang digigit oleh atau dijilat oleh anjing, maka dia najis mughalladhah, yaitu dibasuh dengan 7 basuhan, salah satunya dengan tanah. Asal hukumnya begitu. Akan tetapi asal hukum ini kemudian terjadi pengecualian. Kecuali anjing yang digunakan untuk berburu dan disebutkan nama Allah atasnya saat melepas anjing tersebut, maka itu terjadi pengecualian, itu dihalalkan.
Di pengecualian itu harus kita pahami. Asal hukumnya ada. Nah, kemudian pengecualiannya berbeda kalau dia sebagai anjing buruan yang disebut nama Allah atasnya. Bahkan sebagaimana yang Bapak sebut tadi, bahkan tidak ada perintah untuk membasuhnya. Langsung boleh misalkan dia menangkap kelinci, langsung kelincinya boleh disembelih, kemudian dimakan. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Nah. Waalaikumsalam. Kemarin itu ada musim kemarau di daerah sana itu ada sungai biasa untuk kemudian pada musim kemarau itu kecil saja. Nah, tapi ada bau, ada rasa bau itu. Apakah itu boleh dipakai untuk seperti Sungai. sungai asalnya sungai? Ya. Cuma karena kemarau kemarin panjang, kemudian tinggal kecil saja. Iya. Ya, segini aja. Ya, baunya ini disebabkan apa dulu, Pak? Kalau baunya disebabkan karena masuknya kotoran, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kalau baunya disebabkan karena bau tanah, bau kayu yang dilewati oleh air tersebut, maka tidak mengapa disunahkan. Bau daun tidak mengapa. Ya. Bau yang dimaksud di sini adalah bau dari yang dihasilkan barang najis yang masuk ke dalam sungai tadi. Wallahu a'lam. Saya ingin mengetes dulu, paham kan? Ada kolam renang 50 kali 50, kemasukan bangkai anjing. Najis tidak? Hah? Belum selesai pertanyaannya. Najis tidak jika berubah salah satu sifat air. Hah? Najis dengan ijma' para ulama. Ya, meskipun besar lebih dari 2 kula. Kalau berubah salah satu sifat airnya najis. Kalau kemasukan air. Tapi kalau kemasukan lumut, berubah warnanya, najis tidak? Tidak. Kenapa? Karena lumut bukan najis. Tapi meskipun berubah warnanya, berubah baunya. Baik. Ada air seember atau sebaskom, kemasukan bangkai tikus, tidak berubah warna dan bau atau rasa, najis tidak? Hah? Pendapat yang kita kuatkan, yang saya ajarkan kepada Bapak, tidak najis. Tidak najis. Ya, kenapa? Karena hadis 2 kula kita nggak pakai. Yang kita jadikan ukuran sedikit atau banyak kita tidak pakai. Yang kita jadikan ukurannya apa? Perubahannya. Ya, selama tidak merubah maka tidak najis. Ustaz, tikus Ustaz yang masuk. Nah, kita katakan berubah enggak warnanya? Berubah baunya, rasanya? Jika tidak, najis. Tapi biasanya kalau seember berubah rasanya. Rasa tikus-tikus gimana gitu. Ya. Nah, kasus tadi air kurang 2 kula, kurang 300 liter. Ini sesuai yang kita kuatkan pendapatnya. Kemasukan kotoran cicak, najis tidak? Tidak berubah warnanya, rasa dan baunya? Tidak, meskipun kurang dari 2 kula. Karena pendekatannya pada sisi perubahan, bukan pendekatannya pada sisi banyak atau sedikit. Karena banyak sedikit pun nanti khilaf di antara ulama. Ya, sedikitnya itu berapa? Mereka khilaf sendiri itu. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Cukup yang bisa sampaikan. Kira-kira yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.